Aku nggak merasa punya salah dengan mereka, terus aku harus nangis tuh kayak... Aku kan introvert ya. Rasanya kayak di Gaza. Dem. Nggak lucu tapi. Yang nggak tahu itu anaknya siapa tiba-tiba masuk, duduk. Ya dengan bapakku, soalnya bapakku sudah tidak ada. Yang saya kangenin dari hari raya, waktu saya kecil itu kan kalau saya hari raya itu kan ke rumah nenek di desa yang udah nggak terlalu desa ya. Orang masak di rumah nenek saya itu nggak dibayar, jadi mereka tuh kayak sukarela masak bareng gitu, terus habis itu dibawa pulang. Itu tuh ngangenin banget. Nah sekarang tuh udah nggak ada karena beberapa itu udah ada yang meninggal juga gitu, jadi yang ngebantu-bantuin nenek tuh udah kayak nggak ada. Padahal sebenarnya mereka tuh makanannya tuh enak-enak banget, ya kayak bener-bener banget enak makanan desa tuh loh. Kalian pasti bisa membayangkan kan ya. Itu ada satu makanan yang selalu saya nantikan tiap lebaran di rumah nenek itu adalah lidah sapi gitu. Kayak saya cuma makan itu 1 tahun sekali, dan yang menyebalkan itu mereka kalau misal masak itu cuma 1 mangkok, dan 1 mangkok kecil itu maksudnya apa gitu kan. Terus padahal keluarganya itu banyak banget, anaknya aja 10, cucunya aja 20 lebih gitu kan. Ya mungkin tidak ada masakan-masakan lagi ya, karena beliau-beliau yang masak sudah tidak ada, kakek saya juga sudah tidak ada, terus nenek saya juga sudah tidak sanggup memasak gitu. Jadi kayak vibes-nya sedikit berbeda gitu. Lebih ke arah modern lah ya kayaknya makan lebaran akan makan KFC, McD. Enggak, bercanda. Enggak lucu tapi. Makan bersama itu pasti sangat diingat ya, karena biasanya kalau makan-makan biasa itu kan nggak ada, jarang maksudnya yang namanya ketupat, opor kayak gitu kan. Meskipun itu dibuat di momen bukan lebaran, tapi pasti rasanya beda kalau misalnya kita makan itu waktu habis sholat id atau waktu berkunjung ke rumah-rumah saudara saat Idul Fitri kayak gitu. Dapat angpau, karena udah besar nggak dapet. Yang ada kasih itu ponaan-ponaan. THR-nya hilang semua. Ya dengan bapakku, soalnya bapakku sudah tidak ada. Kangen sama kakak cowok, karena kebetulan ini tahun ke 2 atau 3 ya? 3 kayaknya. Ya, tanpa kehadiran kakak cowokku karena sudah tidak ada di dunia ini. Saat keluarga masih lengkap sih ya, itu salah satu momen lebaran yang ya kangen lah dengan momen seperti itu. Waktu nyekar, waktu lebaran, makam keluarga itu ada di gunung. Jadi kita kalau mau nyekar itu kita mau naik gunung dulu. Jadi aku bawa arit, bawa sapu, bawa air. Jadi aku harus effort bersihin sendiri. Sekarang karena Mbak Putri udah nggak ada, kerasa banget kalau nyekar kayak tukang. Kumpul makan opor buatan nenek, tapi sekarang karena nenek itu udah sepuh banget, jadi opor ini yang dimasak itu nggak seenak buatan nenek. Akan cukup sedih ya, karena sama kayak Arif, saya juga sudah tidak punya ayah, baru saja sih. Jadi mungkin kenangan yang paling masih menempel adalah tahun lalu kami sholat id diimami ayah untuk pertama dan terakhir kalinya. Ya, itu. Udah gitu sholat idnya, takbirnya salah jumlah ya. Jadi rakaat pertama 6, rakaat kedua 7. Jadi sebenarnya kami sholat apa itu kayak ya nggak apa-apa, itu jadi kenangan yang paling melekat. Bakalan jadi lebaran pertama tanpa bapak gitu. Jadi mungkin masih belum terasa, tapi sudah menyiapkan diri bahwa nanti akan ada momen dimana akan sangat kangen dengan kehadirannya bapak. Naik mobil bareng-bareng ke rumahnya saudara yang agak jauh gitu, itu kan kayak itu udah kita anggap sebagai traveling gitu. Cuman kayak segini gitu nih caranya. Habis sholat Idul Fitri, itu pasti semua orang-orang yang ada di kampung itu ngumpul di satu tempat, terus di sana kita saling salaman, saling maaf-maafan, terus habis itu makan-makan bersama kayak gitu. Itu sih yang nggak aku temukan saat aku sudah nggak di situ lagi kayak gitu. Jadi kalau misalkan lebaran malah sepi karena orang-orangnya mudik semua kebanyakan. Karena sepi ya seneng aja, karena
aku kan introvert ya. Enggak sih. Enggak gitu sih. Karena enak aja bisa tidur siang, bisa nonton film download tanpa diganggu. Waktu di malam hari, saya sama sepupu-sepupu yang seumuran biasanya kami saling menghitung hasil amplop hari itu. Itu kaya-kayaan lah di situ. Dan yang biasanya yang paling sedih yang paling tua sih, karena paling sedikit pasti dapatnya. Padahal paling butuh uang sebenarnya yang paling tua. Kalau yang unik sih kemungkinan tahun ini sih. Soalnya tahun ini kan kebetulan adikku nikah, jadi bakalan pertanyaan-pertanyaan yang sangat-sangat tahu lah gimana bakalan menghampiri saya. Bakalan senyum-senyum aja sih, terus melipir, terus mojok. Nggak nangis kok. Standar sih paling main petasan gitu. Terus dengerin orang ngaji nih yang di dekat rumahku. Menurutku yang beda dari orang-orang lain mungkin karena ada keturunan dari timur, tengah. Jadi pasti ada makanan-makanan spesial yang kita cuma bisa makan di hari raya itu. Malah nggak ada opor sama sekali kalau di rumahku. Karena roti Maryam biasanya sama, kalau kita nyebutnya dalca ya, dalca itu semacam gulai kambing, tapi dia dikasih sama kayak kacang hijau yang sudah dikupas itu, jadi kental gitu, terus ada wortel, ada kentang gitu sih. Terus ada samosa biasanya isinya daging giling, daging cincang sama rempah. Petasan sih, itu berkesannya lebih condong ke negatif ya. Soalnya kalau udah hari pertama lebaran tuh rasanya kayak di Gaza. Dem, kayak what? Maksudnya kenapa harus itu buku-buku paket waktu SD dikumpulin, itu diledakin bareng-bareng kayak. Tapi kalau terus terang sekarang udah dewasa, dulu mungkin kalau kecil kayak keganggu banget gitu ya. Kalau sekarang udah dewasa tuh kayak kangen sih jujur. Biasanya itu kalau habis sholat id gitu ya langsung mudik skala mikro, tapi main petasan itu loh. Main petasan yang petasannya dijadiin 1 sampai panjang gitu. Terus ya itu. Ya kalau gitu dulu sih bahagia ya. Kalau sekarang mungkin udah dirazia polisi ya. Petasan kayak gitu nggak boleh soalnya. Oh mungkin kalau masa kecil itu ini ya kayak sedikit target ke saudara yang tua-tua gitu ya. Jangan usah ngunilik. Nah, kayak gitu. Kalau di Jawa kayak gitu banyak sih. Golek duwe arek cilik itu ya masa lebaran. Aku lebih sering menghabiskan waktuku di keluarga ibuku gitu daripada di keluarga aku. Salim satu-satu gitu loh sambil nangis-nangis, dan aku kayak awkward moment gitu, terus aku nggak merasa punya salah dengan mereka, terus aku harus nangis tuh kayak gimana gitu ya. Terus akhirnya itu sih momen unik yang menurutku di keluarga ibuku yang selalu dilakukan setiap tahunnya. Sama angpau sih pasti semakin tahun semakin sedikit, yang dulunya pernah dapat ratusan ribu sekarang cuma puluhan ribu, bahkan nggak dapat sama sekali. Itu aja sih. Karena biasanya seringnya kumpul di rumahnya nenek, karena rumahnya nenek itu kan masih di desa banget, jadi kayak banyak anak kecil yang nggak tahu itu anaknya siapa, tiba-tiba masuk, duduk, terus ya sudah, mungkin dia sehari bisa datang 2-3 kali gitu. Kita menyiapkan amplop, sebagainya, seperti itu aja sih. Kami keluarga besar Diadona mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin.